Om Santir, Santir, Santir. Om. Satuan Res Narkoba Polresta Denpasar meringkus 8 penyalahguna narkoba yang memodifikasi mainan anak-anak menjadi alat penghisap sabu. Pertama kali kapal pesiar berbendera Bahamas Star Clippers yang mengangkut ratusan tamu berlabuh di perairan Lovina. Menikmati sandwich porsi raksasa Monster Long John Sandwich. Referensi film akhir pekan Alliance Covenant dan Before I Fall dalam Cinema Weekend. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Merasakan langsung kehidupan pedesaan di Pulau Dewata Bali bisa kita dapatkan di Desa Undisan. Mulai dari tur keliling desa hingga belajar membuat loloh atau jamu khas Bali. Pagi menyapa di Pulau Dewata Bali. Kali ini rasanya sungguh berbeda. Tak ada hiruk pikuk perkotaan, yang terdengar hanyalah alunan nada khas gamelan Bali. Udara pedesaan pun begitu terasa menenangkan. Selamat datang di The Umah yang berada di kawasan desa wisata Undisan Bangli. Dalam bahasa Bali, umah berarti rumah. Karena itu pula suasana dan arsitektur The Umah dibuat menyerupai rumah khas masyarakat Bali. Beratap tinggi dan kaya akan ukiran cantik. Setiap pagi satu kebiasaan yang akan selalu dilakukan oleh umat Hindu Bali, yaitu sembahyang. Nah, sekarang saya akan belajar membuat salah satu bagian penting dari persembahyangan umat Hindu Bali, yaitu canang. Canang adalah simbol ucapan syukur atas kedamaian dan permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Komponen yang dipakai pun semuanya berasal dari alam. Alasnya terbuat dari daun kelapa muda, isinya bunga warna-warni. Bunga-bunga ini harus diurutkan sesuai dengan arah mata angin. Bunga putih ke arah timur, merah ke arah selatan, kuning ke barat, dan bunga berwarna gelap ke arah utara. Ya, sebuah canang cantik ini dipakai oleh umat Hindu Bali sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang paling penting dari sebuah canang adalah ini dia, ini porosan, yaitu simbol dari Trimurti, Wisnu, Siwa, dan juga Brahma. Dan ini harus tempatkan di tengah bawah atau center dari sebuah canang. Setelah ditambahkan jajanan dan nasi di atasnya, canang-canang ini siap dibawa ke pura. Aktivitas sehari-hari di desa wisata ini jadi daya tarik wisatawan. Yang pertama, atraksi wisatanya ya. Dari alam, Tuhan menciptakan air terjun. Kemudian dari penduduknya sendiri dengan budayanya yang ada, dari kehidupan sehari-hari. Tadi kita lihat sendiri ada kehidupan tiap pagi, ngaturang canang, sembahyang, sebuah keunikan yang tidak ada di tempat lain. Menyiapkan canang sudah, sekarang waktunya saya mencoba sarapan khas Bali. Inilah jaje atau jajanan khas Bali, ada ketan dan laklak.
Sarapan yang pas untuk mengisi energi saya sebelum berjalan-jalan melihat kehidupan masyarakat Desa Undisan Bangli. Tapi sebelumnya saya harus berganti pakaian dulu. Nah, sudah siap? Ayo kita berangkat. Siap. Tak sendiri, saya akan ditemani Pak Rocky, pemandu saya berkeliling Desa Undisan. Sebagai desa wisata, Undisan menyimpan banyak potensi industri rumahan. Salah satunya kerajinan bunga perak untuk mahkota pengantin Bali. Satu mahkota indah ini akan dijual seharga 2 juta rupiah. Sejak dulu Desa Undisan memang terkenal sebagai salah satu pusat kerajinan perak, kuningan, dan tembaga di Bali. Ya, melanjutkan perjalanan saya akan diajak untuk melihat air terjun kebanggaan desa ini, yaitu air terjun Tangkup. Butuh waktu sekitar 15 menit berjalan kaki hingga sampai ke lokasi air terjun. Tebing yang biasa disebut wisatawan sebagai Grand Canyon ala Bali menyambut sebelum sampai ke area air terjun. Melalui aliran air kecil mengharuskan saya melepas alas kaki. Dan sampailah saya di air terjun Tangkup. Air terjun Tangkup setinggi 15 meter. Tidak berasal dari sungai, tapi air terjun ini langsung dari mata air. Air terjun ini dianggap sakral dan biasa dipakai sebagai tempat upacara pembersihan atau melukat. Karena itu dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan di sekitar air terjun. Tidak terasa sudah hampir sore, saatnya kembali ke area hotel. Namun sebelumnya saya diajak mampir untuk melihat tanaman obat yang ada di sekitar Desa Undisan. Pohon kunyit yang sudah cukup matang siap dipanen. Yap, kali ini saya akan diajarkan membuat jamu khas Bali atau yang disebut loloh. Kunyit yang tadi dipanen dibersihkan dan dikupas terlebih dahulu. Lalu tinggal dicampur air dan disaring. Tambahkan madu dan jeruk agar lebih segar. Jamu kunyit ini ternyata sangat baik loh, sebagai antioksidan juga membantu kesehatan pencernaan. Ternyata loloh kunyit ini sangat enak sekali rasanya. Untuk ukuran jamu ya, rasanya itu agak sepet-sepet dan manis karena tadi kita pakai madu. Apalagi tadi kan bahan-bahannya kita ambil dari alam langsung, jadi ukuran kesegarannya pun beda. Sejak awal konsep yang diterapkan oleh pemilik The Umah adalah pembangunan desa. Kegiatan ini juga dipakai sebagai sarana promosi Desa Undisan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata di Pulau Bali. Tidak hanya Bali Selatan saja. Jadi kita berharap bahwa turis itu datang ke desa kami, sehingga mereka bisa melihat the originality daripada Bali itu sendiri. Jadi mereka akan merasakan off the beaten track, tidak hanya artificial. Ternyata Pulau Dewata Bali masih menyimpan banyak hal menarik lainnya yang patut kita coba. Tidak melulu tentang pantai saja. Dan lengkaplah pengalaman wisata Desa Undisan saya dengan bersantai menikmati tenangnya persawahan hijau yang memanjakan mata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Satuan Res Narkoba Polresta Denpasar meringkus 8 penyalahguna narkoba yang memodifikasi mainan anak-anak untuk menjadi alat penghisap sabu. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
You are watching Net, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching Net. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat. Ulang Tahun. You're watching Net Salama Ulang Tahun. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Everybody get up. Kembali di Net Bali, Satuan Res Narkoba Polres Buleleng kembali menangkap bandar narkoba yang beroperasi di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 9 paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Tersangka Made S dibekuk oleh tim Buser Narkoba Polres Buleleng di rumahnya usai mengemas sabu-sabu seberat kurang dari 2 gram. Tertangkapnya tersangka Made S ini berawal dari aparat kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dikarenakan seringnya terjadi transaksi narkoba di desanya. Setelah dilakukan penggerebekan di rumah tersangka, polisi menemukan 9 paket narkoba dengan berat rata-rata per paketnya 0,23 gram. Dan setelah dilakukan penyelidikan, tersangka Made S merupakan target operasi kepolisian sejak setahun silam. Memang benar di sana sesuai dengan target kami, sudah hampir setahun kami target tersangka ini. Kami langsung melakukan penggeledahan di rumah tersangka MK. Di rumahnya tersangka kami melakukan penggeledahan dan langsung menemukan tersangka dan melakukan penggeledahan badan. Didapatkan di saku celana tersangka MS ini 9 paket yang sudah tadi kami lihatkan, 9 paket kurang lebih hampir 2 gram. Sementara itu, dari pengakuan tersangka Made S, bisnis narkoba ini telah dilakoninya sejak 2 tahun lalu. Untuk melakukan transaksi, tersangka melakukan komunikasi via handphone. Menurut tersangka, sabu-sabu yang didapatkannya dari napi narkoba yang berasal dari Singaraja yang ditahan di Lapas Kerobokan. Setiap paketnya tersangka membeli seharga Rp300.000 dan menjualnya kembali sebesar Rp500.000. Sap inget lah. Udang tahun, Pak. Ada 2 tahun. Ada sekitar 2 tahun. Kadang-kadang sing, rango, kadang-kadang saya pakai sendiri itu. Yang beli dari kalangan mana aja, Pak? Ya teman-teman aja kalau gitu. Siswa ada nggak? Nggak ada. Hah? Nggak tahu berapa. Satu paket dijual berapa ini? 300, Pak. 300. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit handphone sebagai alat komunikasi tersangka. Tersangka dijerat pasal 112 dan 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk Net.
Satuan Res Narkoba Polresta Denpasar meringkus 8 penyalahguna narkoba dalam operasi selama 3 hari. Salah seorang tersangka kedapatan memodifikasi mainan anak-anak untuk dijadikan alat penghisap sabu. Operasi yang digelar aparat Satres Narkoba Polresta Denpasar tanggal 3-5 Mei lalu berhasil mengamankan 8 tersangka penyalahgunaan narkoba. 5 tersangka terindikasi terlibat jaringan pengedar narkoba, sementara 3 lainnya adalah pecandu barang haram tersebut. Salah seorang tersangka wanita kedapatan memodifikasi mainan anak-anak untuk dijadikan alat menurut pengakuan tersangka RN. Alat hisap ini hanya ia gunakan sendiri. Biar lucu aja. Biar anak ketawa? Enggak sih, aku kreatif sih orangnya. Idenya dari mana idenya? Idenya dari mainan anak-anak. Tersangka yang bekerja sebagai marketing sebuah butik di Kuta ini mengaku baru setahun menjadi pecandu sabu. Dalam operasi ini polisi juga mengungkap sindikat narkoba dari dalam lapas Kerobokan. Tersangka NS mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari hasil transaksi dengan seorang napi di dalam lapas. Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar mengaku mengalami kesulitan untuk mengungkap jaringan di dalam lapas. Kadang yang diketahui hanya nama inisial, bukan nama lengkap, dan juga kadang bukan nama sebenarnya. Yang ketika kita cari di dalam lapas, koordinasi dengan pihak lapas, kita tidak dapatkan. Dan terkadang juga kita dapatkan, namun dari dalam terkadang juga tidak mengakui bahwa mengenal diduga pelaku. Total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi ini, sabu seberat 5,57 gram dan 12 butir ekstasi. Para pengedar akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Cairan limbah berwarna putih cemari aliran Sungai Tukat Mati yang ada di wilayah Kuta dan belum diketahui pasti asal limbah tersebut. Namun, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan uji sampel dari cairan limbah tersebut. Sudah hampir sekitar 1,5 tahun, cairan berwarna putih ini muncul dari gorong-gorong drainase di areal Tukat Mati, Jalan Gelora Samudra Kuta. Namun, belum diketahui dari mana sumber limbah ini. Komponen masyarakat Kuta sudah melaporkan pencemaran ini ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung, namun sampai saat ini masih belum juga tertangani. Ketua Lembaga Pemberdayaan Kuta, Made Agung, mengungkapkan sudah sering menerima keluhan baik dari masyarakat maupun wisatawan. Jika hal ini belum juga tertangani, ditakutkan akan berdampak pada lingkungan dan pencemaran di daerah wisata. Yang membidangi pekerjaan ini adalah LHK. Kami mohon bertindak tegas kalau memang limbah ini berasal dari sumber-sumber, contohnya dari pabrik atau dari manapun itu, kalau memang itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan, kami mohon tindak tegas. Itu kami berikan, tegas itu kami berikan kepada LHK yang dalam hal ini membuat kebijakan. Kami dari LPM siap bekerja atau bersinergi dengan pihak LHK melakukan sidak. Kalau memang kami diperlukan melakukan pemantauan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Eka Mertawan menjelaskan sudah melakukan uji sampel untuk mengetahui kandungan cairan tersebut. Namun hasilnya masih dalam penelitian. Pihaknya juga mengaku masih mengalami kesulitan mencari sumber limbah tersebut karena kondisi drainase yang tertutup. Namun dalam waktu dekat ini secara terintegrasi, pihaknya akan melakukan pengecekan pada jalur-jalur yang berpotensi menghasilkan limbah. Kami akan cari tahu, apapun caranya. Kami akan cari tahu, dan tentu kami berharap masyarakat sabar, tetap dipantau, dan mudah-mudahan masyarakat juga membantu kami untuk bisa mencarikan penyebab limbah tersebut. Kalau hanya mengandalkan kami saja kan tidak mungkin. Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sudah mencatat adanya 150 akomodasi pariwisata yang melanggar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan berupa pembuangan limbah ke sungai. Dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tim pengendali inflasi daerah Provinsi Bali akan melakukan beberapa langkah antisipasi untuk mengendalikan lonjakan harga menjelang bulan puasa dan Lebaran. Kami siang, tim pengendali inflasi daerah TPID Provinsi Bali menggelar high level meeting. Pertemuan ini untuk membahas berbagai kesiapan dan langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Sudah menjadi fenomena menjelang hari raya, harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Untuk mengendalikan laju inflasi di Bali, TPID Provinsi Bali bekerja sama dengan kabupaten kota akan mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan menggelar pasar murah dan menambah pasokan beberapa komoditas sehingga ketersediaan bahan pokok relatif aman dan stabil. Dalam waktu dekat mengintensitaskan frekuensi pasar murah, operasi pasar dan seterusnya. Dan ini setiap kabupaten akan juga mengikuti langkah-langkah itu. Kemudian Bulog juga akan menambah satu pasokan-pasokan terhadap komoditas yang mungkin dianggap cukup diwaspadai seperti bawang putih tadi, akan mendatangkan dari luar dan seterusnya. Jadi kita minta masyarakat cukup tenanglah, tidak usah terlalu khawatir untuk hal itu karena TPID Bali, TPID Kabupaten dan Kota sudah mempunyai satu persiapan langkah upaya untuk itu untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut. Dari hasil pemantauan TPID Provinsi Bali, untuk saat ini harga-harga kebutuhan pokok di Bali masih relatif stabil. Selain kebutuhan bahan pokok, hal yang menjadi perhatian adalah masalah transportasi. TPID telah melakukan koordinasi untuk menghadapi permasalahan transportasi dengan pihak Angkasa Pura I untuk menambah jam operasionalnya menjadi 24 jam, serta pihak ASDP yang akan menambah sarana dan prasarana dalam menghadapi lonjakan penumpang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pertama kali kapal pesiar berbendera Bahamas Star Clippers yang mengangkut ratusan tamu berlabuh di perairan Lovina. Saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. You are watching NET and happy anniversary. Hi, I'm Celine Dion and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat Ulang Tahun. You're watching NET Salama Ulang Tahun.
Satu tahanan BNNP yang kabur Selasa lalu berhasil ditangkap dan seorang lagi menyerahkan diri. Sementara 2 tahanan lain masih dalam proses pengejaran. Pengejaran yang dilakukan aparat BNNP Bali terhadap 4 tahanan kasus narkoba yang kabur Selasa dini hari lalu mulai membuahkan hasil. Seorang tersangka Heri Agus Sugiono berhasil ditangkap tanpa perlawanan di Kabupaten Karangasem Rabu siang. Sementara seorang tahanan lagi, Iwayan Putu Samarayasa, menyerahkan diri dengan diantar keluarganya ke kantor BNNP Bali Rabu sore. Putu Samarayasa memilih menyerahkan diri karena pemberitaan media tentang kaburnya 4 tahanan BNNP sudah menyebar luas di masyarakat. Saat ini keduanya ditempatkan di sel isolasi lantai 2, ruang tahanan BNNP Bali. Sementara proses pengejaran terus dilakukan untuk menangkap 2 tahanan lain yang masih melarikan diri. Untuk 2 orang lagi masih dilakukan lidik dan langsung dipimpin oleh Bapak Kepala di lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa ungkap lagi 2 orang ini. Dan posisi sudah kita tahu, cuma kita tinggal melakukan upaya lidik mendalam untuk menangkap kembali 2 orang tersebut. 4 tahanan BNN nekat menjebol teralis ventilasi kamar mandi ruang tahanan BNNP Bali Selasa dini hari. Salah seorang tahanan yang kabur adalah desersi polisi Iwayan Wardana alias Lengkong. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Polisi terus berupaya memaksimalkan membantu jaksa untuk menangkap terdakwa asal Peru yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Denpasar. Polisi telah mensterilkan pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi untuk mencegah terdakwa keluar Bali. Pengejaran terhadap tahanan asal Peru Jose William Salazar Ortiz yang kabur dengan menjebol teralis kamar mandi sel tahanan PN Denpasar Selasa lalu masih terus dilakukan polisi dan jaksa. Sampai saat ini polisi belum mengetahui keberadaan terdakwa kasus pembobolan ATM tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya memeriksa sejumlah penginapan yang diduga menjadi tempat persembunyian Ortiz. Polresta Denpasar juga sudah berkoordinasi dengan Polres Jembrana dan Karangasem untuk mensterilkan pelabuhan Gilimanuk serta Padang Bayi. Melakukan penjagaan di pintu-pintu keluar Bali, ya seperti di Gilimanuk, Padang Bayi, itu juga kita laksanakan penjagaan di sana dan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk membantu mencari siapa tahu yang bersangkutan akan melewati jalur tersebut. Ortiz diketahui pernah melalui pelabuhan Gilimanuk bersama 2 rekan komplotan pembobol ATM saat beraksi di Sidoarjo, Jawa Timur akhir tahun lalu. Wakapolresta Denpasar juga meminta bantuan kepada masyarakat yang pernah melihat Ortiz untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, ribuan mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di Bali menggelar aksi dukung Negara Kesatuan Republik Indonesia di kantor DPRD Kamis siang. Berbagai atraksi mulai dari marching band hingga musik tradisional Balai Ganjur disuguhkan untuk menyemarakkan aksi. 7 perguruan tinggi di Bali mengerahkan ribuan mahasiswa dan dosen dalam aksi dukung NKRI di kawasan Niti Mandala Renon Kamis siang. Dengan membawa sejumlah atribut lambang negara, para peserta aksi berjalan kaki dari parkir timur lapangan Renon menuju kantor DPRD Bali. Setibanya di kantor DPRD Bali, peserta aksi menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti Garuda Pancasila diiringi grup marching band. Aksi ini menarik perhatian anggota DPRD Bali dan mereka mengapresiasi penyampaian pesan massa yang berlangsung tertib. Dalam aksinya, massa mengajak anggota DPRD untuk bersama-sama menjaga kesatuan NKRI dari ancaman pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Untuk mengingatkan kita semua bahwa Indonesia harus kita pertahankan dan Indonesia bertahan apabila Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kebinekaan ini menjadi alat pemersatu bangsa. Para peserta aksi juga menampilkan kesenian musik tradisional Balai Ganjur sebagai simbol kekayaan budaya Indonesia. Meski melibatkan ribuan peserta, aksi ini berlangsung damai hingga massa meninggalkan kantor DPRD Bali.
Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Putusnya jalan penghubung Dusun Antapura dan Desa Tejakula akibat tergerus banjir dan ditambah gempa mengakibatkan 50 kepala keluarga terisolasi. BPBD Buleleng berencana akan membuat jalan darurat agar aktivitas perekonomian warga tidak lumpuh. Ambrolnya jalan di Dusun Antapura yang menghubungkan dengan Desa Tejakula membuat warga kesulitan untuk melintasi dengan kendaraan. Jalan selebar 4 meter ini ambrol akibat senderan jalan digerus banjir yang terjadi awal Januari lalu. Namun sebelumnya jalan ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 untuk mengangkut hasil pertanian di dusun setempat. Namun pasca terjadi gempa jalan ini kembali ambrol dan nyaris putus. Akibatnya jalan ini kini tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar sehingga warga hanya menggunakan sepeda motor untuk mengangkut hasil kebunnya. Putusnya jalan penghubung ini sepanjang 50 meter dengan kedalaman 5 meter lebih. Kelapa. Iya. Kenapa pakai motor? Karena jalannya jebol. Iya. Sebelumnya bagus jalannya. Pakai mobil biasanya? Iya. Terpaksa pakai ini ya? Iya. Masih bisa dilalui nggak dengan motor? Dengan motor, sepeda roda 2 bisa. BPBD Buleleng berencana akan melakukan pembuatan jalan darurat dengan mengeruk material kali yang berada di pinggir jalan ini, sehingga kendaraan warga bisa kembali normal. Pasti. Nah, terkait dengan secara konstruksi mungkin kita hanya sementara, pemulihan sementara. Permanennya nanti itu kan terkait dengan kewenangan instansi terkait, ya, PU dan sebagainya. Tapi intinya kita pemulihan sementara, ya. Pemulihan sementara, masyarakat akses bisa jalan dan sebagainya sehingga ekonomi tidak lumpuh. Sementara untuk perbaikan secara permanen, BPBD Buleleng akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pertama kali kapal pesiar berbendera Bahamas yakni Star Clippers yang mengangkut ratusan tamu berlabuh di perairan Lovina yang terkenal akan wisata lumba-lumbanya ini. Meskipun sering dikunjungi sejumlah kapal pesiar yang berlabuh di dermaga Celukan Bawang, namun kali ini satu kapal pesiar dengan bobot 2.300 gross ton ini berlabuh di perairan pantai Lovina, Buleleng, Bali. Kapal yang berbendera Bahamas dengan nama Star Clippers ini mendarat dengan jarak 2 mil dari bibir pantai Lovina. Kapal yang sempat singgah di pelabuhan Tanjung Priok ini mengangkut 157 wisatawan dan 75 kru kapal. Meskipun dikunjungi kapal pesiar dengan panjang 111 meter dan lebar 15 meter ini dinilai tidak akan mengganggu habitat dolphin di perairan ini. Begitu juga dengan terumbu karang yang ada di perairan Lovina ini. Ini dikarenakan berlabuhnya kapal ini telah mendapatkan izin dari Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang serta Kementerian Kelautan RI. Kapal ini pun hanya memasang jangkar di laut yang dalam dan tidak memiliki terumbu karang. Yang punya area pengawasan Lovina itu adalah KUPP Lovina yang ada di Sanksi. Kita sudah bersurat, setelah itu kita diundang rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat desa yang memang mewilayahi wilayah Lovina. Karena ini bukan pelabuhan, karena ini ada dikelola oleh desa setempat. Berlabuhnya kapal pesiar yang menggunakan layar banyak mirip kapal pinisi ini disambut baik oleh pelaku pariwisata di Lovina. Ini dikarenakan pantai ini telah dikenal di mancanegara. Dan diharapkan dengan berlabuhnya kapal pesiar yang lebih kecil ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan di Bali Utara. Masyarakat sangat kepingin sekali ini berkelanjutan gitu, ingin sekali. Karena apa? Dari sini barangkali nanti akan bisa lebih mendongkrak perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Karena selain daripada yang kan semua jadi hidup, yang tidak kepingin keluar restoran malah sekitar sini bisa menikmati. Para penumpang kapal ini pun akan melakukan tur ke dua lokasi wisata di Bali Utara, yakni kawasan Laut Pamutaran dan Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Menikmati sandwich porsi raksasa namanya Monster Long John Sandwich. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Everybody get up. Nomor 1, kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. You are watching Net, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching Net. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat. Ulang Tahun. You're watching Net Salama Ulang Tahun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Bagi pecinta kuliner, kita akan menikmati sandwich porsi raksasa. Namanya Monster Long John Sandwich. Selain bikin kekenyangan, sandwich yang satu ini juga cantik hingga jadi buruan untuk difoto dan diposting ke media sosial. Ini dia Monster Long John. Sandwich gede ini adalah salah satu menu andalan di kedai roti bakar 345 Kuta Bali. Proses pembuatannya hampir sama seperti membuat sandwich biasa. Bahannya roti, sosis, sayuran, dan saus khusus yang diberi nama saus Long John. Pertama, sosis dibakar. Kemudian letakkan dalam roti yang sudah dilumuri saus Long John. Kemudian ditambahkan sayuran, mayonaise, dan saus. Tampilannya cantik dan menggugah selera. Rasanya sayang jika tidak diabadikan dulu untuk diposting di media sosial. Instagramable banget. Selain ukurannya yang gede dan pastinya bikin kita kekenyangan kalau makan sendirian, rasanya juga enak banget. Roti sama saus Long John-nya nih yang bikin enak karena memang ini bikinan sendiri dan tentunya tanpa bahan pengawet. Satu lagi, minumannya coklat dan rasanya seger, enak banget. Inovasi rasa dan sajian dilakukan pemilik kedai agar konsumen lebih tertarik, seperti pemberian nama menunya. Kita pilih nama Monster itu karena emang itu ukurannya gede banget, 40 cm. Jadi kita tuh rotinya homemade, jadi dijamin fresh dan healthy ya, nggak pakai pengawet. Satu porsi Monster Long John dibanderol seharga Rp60.000. Konsumen juga bisa mencoba aneka menu lain mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp69.000.
tempatnya strategis dan harganya lebih murah juga. Tempat makanannya enak-enak sih menurut saya kalau untuk di daerah Kuta. Belum ada sih kalau di daerah Kuta belum saya dapetin seperti ini. Satu lagi tips untuk Anda, jangan sendirian makan sandwich gede ini. Karena selain Anda akan kekenyangan, Anda juga pasti kesepian. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Harmonisasi ragam menu internasional dengan cita rasa tradisional jadi satu lagi destinasi petualangan rasa di Pulau Dewata. Menu yang bisa jadi pilihan mulai dari kolaborasi sajian ala Italia dan Indonesia, snapper carpaccio with bumbu rujak, hingga hidangan penutup bersensasi mengejutkan, smoothies strawberry kecombrang. Panorama menawan Pantai Sanur di Pulau Dewata sejak lama tersohor hingga mancanegara. Melengkapi daya tariknya, kedai dan restoran yang tawarkan menu beragam pilihan berjajar bermunculan di sepanjang setapak jalan. Ini salah satunya, mengundang wisatawan mancanegara dengan menu internasional sekaligus memperkenalkan cita rasa tradisional. Serta sebaliknya menggait pengunjung domestik dengan rasa lokal dalam tampilan menu berbagai negara jadi konsepnya. Misalnya paduan menu Jepang dengan Pulau Dewata, tuna tataki with sambal kecicang. Serta kolaborasi sajian ala Italia dan Indonesia, snapper carpaccio with bumbu rujak. Resto berkonsep open kitchen alias dapur terbuka. Jadi pengunjung bisa mengintip menu pesanannya yang disiapkan. Snapper atau kakap bahan utama snapper carpaccio merupakan ikan segar hasil tangkapan nelayan. Kalau yang ini bahan-bahan untuk membuat tuna tataki sambal kecicang. Tajam banget ya baunya chef ya. Nah saya baru tahu kalau ternyata tumbuhan ini nih yang namanya kecombrang atau kecicang ini bisa menjadi campuran dari sambal mata khas Pulau Dewata Bali. Bunga kecicang atau kecombrang memang banyak digunakan sebagai bumbu. Tapi sedap juga untuk dibuat jadi olahan lainnya. Ini misalnya smoothies strawberry kecombrang. Semua siap tertata. Tunggu apa lagi? Langsung santap semua. Setiap menu hadirkan kejutan berbeda. Kesegaran berbaur keunikan dalam paduan yang tepat membuat semua terasa lezat. Ya saya nggak nyangka kalau ternyata bumbu lokal bisa diolah dengan bahan-bahan yang tidak biasa. Seperti ini ikan snapper dicampur dengan bumbu rujak ya. Lalu ada juga menu khas Jepang tuna tataki yang dicampur diolah dengan kecombrang yang dijadikan sambal mata. Dan juga kecombrang pun ternyata pas aja tuh dijadikan smoothie seperti ini. Seluruh menu merupakan kreasi pemilik resto sendiri. Sekaligus bentuk kecintaannya pada Indonesia. Indonesia, saya mau orang Indonesia makan di sini bilang, oh ini masakan bule. Dia harus makan di sini bilang, oh ini rasa Indonesia. Tapi saya belum pernah makan seperti ini. Dan orang asing harus bilang, saya pernah makan sandwich dan carpaccio, tapi belum pernah dengan rasa itu. Sejauh ini, misi berhasil. Harmoni rempah dalam ragam masakan di sini sukses memukau, sekaligus mengejutkan para pecinta kuliner pelanggannya. It really surprised me because I thought it would be like normally Western style fish and chips, but it's placed in a Bali style, all the decoration and the toppings, and also the potatoes is different. Yeah, it's different from the one that I used to have in Hong Kong. Harga sajian di sini mulai Rp80.000 per porsi. Restoran buka pukul 11 siang hingga 10 malam. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Referensi film akhir pekan Alliance Convenience dan Beef Arrival dalam Cinema Weekend. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Watching NET and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamet Ulang Tahun. You're watching NET Selama Ulang Tahun. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science.
hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Everybody get up. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Hai guys, welcome to Mega. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Ini dia yang ditunggu-tunggu para pecinta franchise film Aliens. Aliens Covenant sudah bisa kita saksikan di bioskop. Aliens Covenant berkisah tentang sebuah kapal luar angkasa yang mencari bumi baru di galaksi. Namun para awak harus menghadapi hal yang tak biasa di planet baru yang mereka temukan. I want to stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with I summer. want to fight them. Sequel film Alien kembali ke layar kaca. Setelah Prometheus di tahun 2012, kali ini film Alien akan kembali ke akarnya, yaitu seperti film pertama yang dirilis tahun 1979. Mengambil latar 10 tahun setelah film Prometheus, Alien Covenant bercerita tentang sebuah kapal luar angkasa bernama Covenant yang mencari bumi baru. Tak hanya membawa para awak, juga sebuah android super pintar, kapal ini pun membawa ribuan koloni juga embrio manusia. Namun sayang, sebelum sampai ke planet tujuan, kapal Covenant mengalami kerusakan yang memaksa mereka singgah di sebuah planet yang misterius. Tak disangka, di planet ini mereka harus menghadapi alien yang sedang mencari tubuh manusia untuk dijadikan inang. Berbeda dengan film sebelumnya, Alien Covenant hadir tanpa plot yang berbelit-belit dan filosofis. Dengan harapan, penonton dapat merasakan ketegangan dan atmosfer mencekam saat menghadapi makhluk luar angkasa. Ridley Scott, sutradara film pertama Alien, kembali membesut film ini. Michael Fassbender juga kembali hadir menjadi android super pintar bernama David dan Walter. Alien Covenant juga mendapat pujian untuk desain monster, kapal luar angkasa, dan planet yang ditampilkan di film ini. Nah, setelah melihat film yang penuh dengan ketegangan, bisa juga pada akhir pekan ini Anda ingin menonton film drama. Silahkan memilih film berjudul Before I Fall. Film yang mendapatkan nominasi dalam Sundance Film Festival ini memperlihatkan kepada kita bagaimana jika hari terakhir dalam hidup dapat terulang kembali. There's only today. Hey sexy, get in.
Samantha Kingston yang diperankan oleh Zoe Deutch adalah seorang remaja dengan kehidupan yang sangat sempurna. Cantik, populer, punya banyak teman, juga seorang pacar yang tampan. Namun dalam satu hari semua kebahagiaan tersebut hilang dalam sebuah kecelakaan naas. Lalu Samantha pun terbangun, seakan semua kejadian nyata tersebut hanyalah sebuah mimpi. Samantha seakan diberikan kesempatan kedua untuk menjalani hari terakhir hidupnya. Ia merasa diharuskan untuk menemukan kebahagiaan sebenarnya di balik semua kesenangan semu masa mudanya. Namun kesempatan kedua pun ada batasnya. Samantha harus mengejar waktu untuk dapat memaknai kehidupan yang ia jalani dalam satu hari saja. Disutradarai oleh Ray Russo Young, film ini adalah adaptasi dari novel karya Maria Maggenti, Lauren Oliver, dan Gina Prince Brotherwood. Naskah film yang berhasil membawa penonton mengharu biru penuh emosi ini pun diganjar dengan masuknya Before I Fall dalam seleksi Sundance Film Festival. And maybe I could change them. It's too late. It's never too late. Are you in trouble? You can trust me. You can trust me back. I want to stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with I Summer. want to fight them. Ya, perayaan Net 4.0 tinggal 2 hari lagi. Bertajuk Net 4.0 Present Indonesia Choice Award 2017 pastinya seru banget. Sejumlah artis memeriahkan perayaan ini. Dari mancanegara kita punya Robin Thicke dan Jonas Blue, ada juga musisi tanah air, Rizky Febian, Raisa, Isana, dan masih banyak lagi. Pokoknya harus standby nonton Net tanggal 21 Mei nanti. Let's go out and be wild, do it while we can. Maybe I'm going dancing, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Satu jadikan tujuan kita, hilangkan kelak perdebatannya sia-sia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. To stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time on playing no games. I see ya. Yeah, who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Yes, you're here with me now, I don't want you to go. Strangers, maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on.
me feeling this way? Well, there's so much we can't explain. Or maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now and I want you to go. You're here with me now and I want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time on playing no games. I see ya. Yeah, who knows the secret tomorrow will hold?